Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode nanti malam 4 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Fajar yang sedang berada di kamarnya Lia. Di sisi lain, Fajar telah menemukan sebuah kalung. Di situ Fajar sangat kaget sekali, dan di sisi lain entah itu kalung siapa, dan Fajar pun berpikir bahwasanya apakah Lia telah dikasih oleh seseorang, apakah kalung tersebut untuk menandakan bahwasanya Lia itu anak siapa. Dan di situ Fajar langsung bingung, dan Fajar langsung dia akan pergi menemui Lia. Namun di perjalanan Fajar telah dihadang oleh komplotan si Tony si Borokokok Hejo. Di situ Fajar telah dikeroyok dengan anggota si Roni. Namun di situ Fajar pun ada perlawanan. Namun setelah itu Fajar dikeroyok sama orang banyak, yaitu adalah anak buah Tony. Namun Fajar pun tidak menutup kemungkinan mundur bingung dan maju pun bingung, dan dia pun langsung melawan anak buah si Tony. Tiba-tiba kalung tersebut terjatuh di jalan, diambil oleh si tangkurak Tony. Oke guys, di situ terjadilah baku hantam antara Fajar bersama rombongan si tangkurak Tony. Di sisi lain, Fajar hampir kewalahan. Di situ terlihat Tony yang menunjukkan bahwa kalungnya telah ditemukan oleh dirinya karena terjatuh dari sakunya Fajar, dan Fajar meminta kalung tersebut, namun Tony tidak mengasihnya. Malah Tony ingin sekali membuat Fajar marah. Di adegan selanjutnya, Tony terus membuat Fajar emosi, dan Fajar pun dipegang sama orang banyak, sama anak buah Tony. Fajar pun ngamuk. Di sisi lain, Tony terus membuat Fajar emosi. Nah oke guys, di adegan selanjutnya, setelah itu Fajar membabi buta berusaha untuk melepaskan pegangan-pegangan anak buah si tangkurak Tony. Namun apa daya, Fajar telah lemah karena satu lawan orang banyak, dan Fajar pun tidak berdaya. Oke guys, di adegan selanjutnya setelah Fajar dikeroyok dan dipegang oleh anak buah Tony, tiba-tiba ada Cakar Pink yang akan menolong Fajar lagi dikeroyok oleh anak buah Tony, yaitu suruhannya si tangkurak Kelvin. Di sisi lain, di situ Tony yang akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kepada Fajar, namun Cakar Pink telah menolongnya, dan Fajar pun alhasil Fajar pun lepas dari pegangan-pegangan anak buah Tony. Di situ Cakar Pink terus membantu Fajar, dan di situ perkelahian sangat sengit sekali. Dan di sisi lain, Fajar membabi buta dan anak buah Pink menghabisin anak buah si tangkurak Tony. Nah oke guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Di situ terlihat pertarungan dimenangkan oleh Fajar karena bantuan dari Cakar Pink. Maka dari itu kalung tersebut pun kembali ke tangannya Fajar. Oke guys, singkat cerita, di situ terlihat di rumahnya Pak Nopal. Di situ terlihat Kelvin si bayawak darat. Di sisi lain, Kelvin yang selalu memikirkan dan menceritakan kepada Pak Nopal bahwasanya
aku telah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kepada Alia. Karena aku waktu itu menemukan Alia di sebuah danau. Dia terkapar sendirian. Karena waktu itu Alia sempat ribut dengan Nana dan Nana mendorongnya langsung jatuh ke sebuah danau, yaitu ke bawah jembatan, dan Alia pun terhanyut. Maka dari itu aku menemukannya dan aku menolongnya. Di situ Pak Nopal terdiam setelah mendengar cerita-cerita dari Kelvin bahwasanya Kelvin telah membantu Alia. Di situ Kelvin dan Alia bisa bercanda dan mengatakan isi hatinya kepada Alia. Maka itu kejadianlah antara Kelvin dan Alia di sebuah kebun. Dia melakukan hal-hal yang harmonis sekali bersama Alia. Di situ Pak Nopal terkejut dan bengong, dan Pak Nopal berkata, "Kamu akan melampiaskan dendam dengan cara seperti itu." Dan Kelvin tertawa setelah Pak Nopal mengatakan seperti itu kepada Kelvin. Dan di sisi lain Pak Nopal mendukung sekali untuk merusak Alia. Kelvin pun sangat cerdik karena akal-akal Kelvin, dia akan membalas dendam kepada Alia dengan cara triknya sendiri. Namun Pak Nopal pun berpikir, seandainya Pak Nopal tahu bahwasanya Alia itu adalah anak kandungnya, mungkin Pak Nopal pun merasa tersinggung dan sakit hati. Apakah Pak Nopal merasakan seperti itu? Nah, oke guys, di adegan-adegan selanjutnya di situ terlihat Alia. Alia pun merasa senang telah berhubungan bersama Wilson. Di sisi lain, Alia tidak sadar seorang Wilson adalah Kelvin, yang sebenarnya tidak sadar bahwa Kelvin itu akan membalas dendam sakit hatinya kepada si Alia dan juga Priska, karena satu persatu akan dimanfaatin oleh Kelvin dan juga Pak Nopal. Terlihat di situ Alia duduk termenung di kamar dan dia pun sedang memikirkan hal-hal yang terjadi dengan si Wilson di sebuah kebun, karena Wilson telah menolong dirinya karena waktu itu Alia pun telah hanyut dan terkapar di pinggir kolam. Di sisi lain, setelah ditolong dan berdua terus di situ mengungkapkan isi hatinya, maka terjadilah Alia dengan Wilson di sebuah kebun. Dia main kukek-kukekan. Apakah Alia akan hamil? Apakah Alia akan menuntut dengan kejadian-kejadian ini kepada Wilson alias Kelvin? Apakah Alia akan dibiarin aja? Dan di situ Alia pun sangat bingung karena Alia telah terjerumus dengan rayuan-rayuan Wilson alias Kelvin. Dan di situ pun juga Kelvin apakah mau tanggung jawab kepada Alia? Apakah Kelvin akan membiarkannya?